Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sejenak menyanyikan lagu nasional Tanah Airku Tidak Kulupakan. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengagungkan nama-Mu.
Ajar kami untuk selalu menyembah Engkau dalam setiap keberadaan kami, Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya nama-Mu berkuasa. Kami percaya nama-Mu ajaib, Yesus. Haleluya. Oh, Kau urapi setiap kami yang rindu akan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Tanganmu bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak. Haleluya, Yesus. Dalam hati dan kekuatanku. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian
kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami lalui bersama-Mu. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terluput atas kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang berkumpul, Engkau penuhi setiap hati kami yang rindu, hati kami yang haus Engkau puaskan dengan hadirat-Mu. Hati yang rindu dan lapar akan firman-Mu Engkau puaskan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu nyata atas kami. Inilah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak saat ini untuk memekikkan pekik kemerdekaan 3 kali. Saya hitung 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Lagi, masih 5 orang yang jawab. Siap ya? 1, 2, 3. Merdeka! 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena memang kemerdekaan itu berlaku buat saudara dan saya. Haleluya Yesus. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita bersama bersuka cita, sorak-sorak bersuka citalah di hadapan Tuhan Allah kita. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian, kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersama bersorak-sorai, bersuka citalah di hadapan Tuhan Allah kita, amin. Biar yang bernafas memuji Dia. Mari angkat tangan tinggi bersama, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian, kita semua datang memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah siap menerima mujizat Tuhan? Sudah siap menerima kuasa Tuhan? Saya ajak untuk bersama menyanyikan lagu ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Tanpa musik. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
sekali lagi dengan iman dan penuh pengharapan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya Yesus, kami terima Yesus, terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari angkat tangan tinggi bersama. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Saya persilakan duduk kembali. Persembahan pertama silakan maju ke depan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, saudara. Kita mau masuk dan mendengar tentang arti firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali setiap permasalahan, setiap beban dalam kehidupan ini, kita tidak tahu apa maksud tersembunyi dari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana, dan jalannya sungguh membawa kebaikan buat hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu.
sebab Kau Raja di atas segala raja. Raja, Haleluya. yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari katakan bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih karunia anugerah dan pertolongan, penyertaan, perlindungan telah Engkau limpahkan dalam hidup kami dan memungkinkan kami kembali pada pagi hari ini, hari Sabat, dapat mengerjakan pekerjaan Allah, dapat mengerjakan keselamatan Allah, berhimpun kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Sebabnya kami hargai dan kami hormati kehadiran-Mu, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menyucikan kami, menyucikan ruang dan sekitar ruangan, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Siap yang hadir mendapat jamahan, lawatan, jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh firman dan Roh Kudus kami semua, hati, iman, jiwa kami disegarkan, disejukkan dan dipuaskan. Terima kasih Bapa, kami mau siap terima kebenaran firman-Mu dan kehadiran-Mu, yaitu kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita semua. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan menyatakan diri dalam hidup kita pada saat hari ini melalui firman Allah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ini adalah bagian yang kedua dari firman minggu yang lalu. Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus menguatkan, menguasai, memimpin, menolong setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Musa naik ke sebuah gunung dan mendapatkan firman, dan isi firman itu disampaikan kepada umat supaya umat itu mengingat, melihat apa yang Tuhan telah perbuat
pada waktu ada di Mesir atau orang Mesir, saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana orang Israel dalam perjalanan dari Ramses sampai ke padang gurun Sinai, yaitu selama 3 bulan. Mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka keluar dari penderitaan. Dan mereka sedang ada di padang gurun, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, di sini Allah mempunyai rencana yang besar terhadap umat Tuhan, saudara. Dan aku kasih dalam Yesus Kristus, orang Israel dia punya pemikiran, dia merasa senang karena mereka sudah bebas, sudah lepas daripada perbudakan, daripada yaitu penderitaan selama 400 tahun. Sudah aku kasih dalam Yesus Kristus, asal senang, ya dia telah lepas, asal hidup senang, tidak susah, ya tidak ada masalah, itu sudah cukup. Itulah pemikiran bangsa Israel pada waktu itu. Namun saudara, Allah punya rencana, Allah punya rancangan bagi setiap hidup orang yang percaya kepada Yesus, yaitu bukan untuk asal hidup, asal tidak menderita, asal senang, asal sudah cukup, saudara, asal tidak masalah, ada masalah. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan punya rancangan bagi hidup kita yang sangat amat besar. Rancangan hidup kita bukan hanya kita dibebaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut, tetapi membawa kita untuk menuntun kita menikmati janji Allah, baik di muka bumi ini dan setelah kita tinggalkan di bumi ini. Saudara, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu adalah disebut kemerdekaan, di mana bangsa Israel merdeka. Selama 400 tahun bangsa ini yaitu ada dalam perbudakan, ada dalam penderitaan, ada dalam tekanan, saudara. Dalam pemerintahan Raja Fir'aun yang kejam dan jahat. Nah, saat itu di mana Allah membebaskan bangsa ini, saudara, dan keluarnya bangsa Israel itu disebut kemerdekaan umat pilihan Allah. Demikian pula saudaraku kasih rencana Allah kepada bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Abraham. Pada waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia dibawa ke satu tanah Kanaan itu, dan Allah katakan, lihatlah ke kanan, ke kiri, ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan. Sejauh yang engkau lihat itu akan menjadi milikmu, tapi bukan engkau yang menikmati, tetapi keturunanmu. Itu sebabnya ukurlah panjangnya, lebarnya. Tapi umat keturunanmu akan yaitu ada di dalam yaitu perbudakan selama 400 tahun. Orang yang memperbudak engkau, Tuhan akan menghukum. Keturunan yang keempat yang akan memiliki tanah perjanjian. Demikian pula saya dan saudara. Saudaraku kasih, rencana Tuhan yaitu di dalam Yesus Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Itulah rencana yang luar biasa. Membawa kita kemana, saudara? Bukan ke Kanaan yang ada di dunia ini, bukan Kanaan yang ibu kota Yerusalem, tetapi kepada Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Itulah rencana kita. Saudaraku kasih, kalau kita harus tahu rencana ini, makanya saudara percaya Yesus, terima Yesus, hidup dalam, sebab di dalam Yesus ada rencana itu. Dikatakan bahwa kita menikmati bukan Yerusalem baru, kita menikmati bukan setelah kita mati nanti. Tuhan janjikan pada waktu kita di dunia ini, kita akan menikmati itu, yaitu menikmati surga. Saudaraku kasih, apa itu surga? Asal sudah hidup dalam kebenaran,
Saudara sudah hidup dalam firman Allah, dalam perintah ketetapan Tuhan, saudara akan menikmati. Surga itu adalah sukacita, damai sejahtera, bukan dari dunia tapi dari surga. Saudara kasih, dunia akan mengalami kesulitan sebagaimana hari-hari ini, dilanda dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan, kekhawatiran. Tapi bagi saudara yang ada dalam rencana Tuhan, ada dalam Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan saudara tetap ada sukacita. Ada ketenangan dan ketentraman dalam, tidak ada ketakutan dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat saudara dalam firman Tuhan tadi, yaitu ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ini yang pertama. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir? Saudara, tadi telah saya sampaikan bahwa yaitu orang Mesir yang diperintah oleh Fir'aun memperbudak umat Tuhan. Memperbudak umat Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji siapa yang memperbudak umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan, ya membuat umat Tuhan menderita, Tuhan akan menghukum. Sudah baca dalam Kejadian pasal yang ke-15, itu janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kita adalah keturunan Allah. Makanya saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, ikut Tuhan, ya percaya Tuhan, saudara mendapat tekanan, saudara mendapatkan yaitu ancaman, ya. Saudara, ya, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara takut? Kalau saudara sebagai anak perjanjian, sebagai anak Tuhan, saudara akan tidak membalas. Tuhan yang memanggil, yang menjadi milik kita, Tuhan yang akan membalas itu. Saudara, peristiwa apa yang terjadi? Di Mesir saudara terkenal dengan 10 tulah kan? Saudara, 10 tulah. Di mana saudara Allah mengirim Musa untuk melepaskan bangsa ini dari perbudakan, dari perbudakan orang Mesir. Ya, di mana sangat menderita dan sangat susah. Saudara, tetapi ditolak oleh Fir'aun. Dan saudara kasih bagaimana cara Allah yaitu menyatakan kuasa, mujizatnya, pertolongannya kepada umat ini melalui Musa. Saudara, yang pertama, jadi yang pertama ya, di mana dikatakan lihat apa yang terjadi, apa yang kulakukan. Jadi peristiwa yang pertama ini, saudara, di mana yaitu tulah yang menimpa orang Mesir tidak menimpa orang Israel. Amin saudara. Ya, yang menimpa orang Mesir tidak menimpa orang Israel. Padahal orang Israel ada di tengah-tengah negara Mesir itu. Tetapi dia ada di satu tempat yang namanya Goshen. Seluruh Mesir ditimpa tulah. Ya, ada 9 tulah yang pertama. Saudara, semua tertimpa, tetapi orang Israel tidak tertimpa oleh tulah itu. Itulah yang luar biasa. Itulah yang harus kamu lihat, kamu ingat. Saudara, di mana Tuhan melindungi umatnya dari tulah yang menimpa dunia ini. Seharusnya saudara juga mengalami itu. Amin saudara. Kalau saudara hidup dalam firman Tuhan dan mematuhi apa yang menjadi aturan yang ada. Saudara, maaf perlu saya sampaikan. Mengapa ada orang-orang Kristen terpapar? Para pendeta juga terpapar. Karena apa? Tidak mau mengatur menurut aturan yang ada. Kalau sudah menurut aturan yang ada, saudara tidak akan terpapar. Janji Tuhan digenapi bagi saudara yang hidup di negeri ini. Amin. Tapi mengapa ada yang karena tidak ikut aturan yang ada. Saya katakan yaitu protokol kesehatan. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kami sebagai hamba Tuhan selalu doa kami ekstra. Supaya apa? Karena gereja kita ditunjuk sebagai gereja tangguh. Saudara, saya beban yang begitu, beban mental. Kalau sampai terjadi sesuatu, saudara, habislah kita. Tidak tahu saudara punya beban seperti itu apa tidak. Makanya saudara kasih, ya ikutilah protokol yang setiap minggu saya share, wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib masuk yaitu bilik, wajib disemprot, wajib jaga jarak dan tidak bergerombol. Itulah aturan saudara. Nah saudara kasih demikian pula
Saudara, pada waktu orang Israel ada di Gosen, dia tidak menerima tulah itu. Tulah adalah hukuman Allah. Itu yang pertama. Tuhan berjanji dalam Maleakhi dikatakan, ya, Tuhan akan adakan perbedaan bagi orang yang percaya kepada Yesus dan di luar Yesus. Amin. Tuhan berjanji akan adakan perbedaan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus dan di luar Tuhan Yesus. Adakan perbedaan. Apakah sudah merasakan? Kalau belum, tanda tanya, bagaimana hidup saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku kasih, di mana Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, kemurahannya bagi Fir'aun. Saudara, berapa kali Tuhan memberi kemurahan? 9 kali. 9 angka yang tertinggi, berarti kemurahan yang tertinggi sudah dinyatakan kepada dunia, kepada yaitu Mesir, kepada yaitu Fir'aun. Baik, waktu pertama kali Tuhan menyatakan kuasa yang besar, ya, di mana pada waktu Musa menghadap Fir'aun ditolak. Lantas yaitu Tuhan berfirman supaya apa yang dilakukan, apa lakukan kepada Fir'aun, mujizat supaya yaitu hukuman pertama. Hukuman itu ada membuat Fir'aun dia sadar, ya, bertobat. Panggillah Musa, doakan kami, doakan kepada Allahmu supaya tulah ini yaitu berhenti, tulah ini yaitu lalu dari negeri ini. Musa berdoa. Setelah Musa berdoa, tulah itu tidak ada. Kembali lagi dia keraskan hati. Kalau saya katakan ini, yaitu di mana seperti Kristen tomat, saudara. Pada waktu yaitu ada hukuman bertobat, tapi pada waktu berkat yang ada kumat lagi, tidak bertobat lagi. Saudara, itulah Fir'aun sampai 9 kali. Pada waktu dia melihat yaitu hukuman, dia menyesal. Tapi setelah ada mujizat Tuhan, dia kembali keraskan hati. Saudara, Tuhan memberikan firman sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 9 kali. Tuhan memberikan kemurahan sekali sampai 9 kali. Kemurahan luar biasa diberikan kepada orang. Arti kemurahan apa? Tuhan memberikan kesempatan. Kemurahan adalah kesempatan bagi orang yang berdosa supaya bertobat. Tapi kesempatan disia-siakan oleh Fir'aun. Sampai 9 kali coba. Kemurahan Tuhan luar biasa, kesabaran Tuhan luar biasa bagi orang yang keras hati. Mengeraskan hati, saudara. Ya, tetapi disia-siakan. Akhirnya apa? Hukuman yang terjadi. Itulah yang ke-10. Nah, yang pertama tadi apa yang harus dilihat? Perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Ada di dalam Yesus, di luar Yesus. Yang kedua yang dilihat yaitu di mana tindakan Fir'aun yang menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Waktu untuk beribadah, waktu untuk berdoa, waktu untuk bergereja disia-siakan. Akhirnya apa? Hukuman yang terjadi. Itulah yang ke-10, saudara. Di mana Allah perintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembelih domba dan membuat roti bakar yang tidak beragi. Dan malam hari darahnya diambil, dioleskan di ambang pintu. Pada malam itu orang Israel ada di dalam rumah bersama keluarganya sedang menikmati roti fatir, roti tanpa ragi, dan yaitu gulai kambing. Tapi malam hari itu apa yang terjadi bagi seluruh orang Israel? Bangsa Israel sedang lagi menikmati makanan, tapi di luar sana terjadi satu tangisan yang sangat menyedihkan, mengerikan. Tengah malam ada tangisan. Mengapa? Kematian anak-anak sulung. Saudara, yang ada tanda darah di ambang pintu, malaikat itu lewat, tapi yang tidak ada tanda darah, dia masuk ke rumah. Anak yang sedang tidur nyenyak tahu habis nyawanya, hilang nyawanya. Dari anak-anak yaitu rakyat jelata sampai anak raja. Pada saat itu terjadi tangisan seluruh negeri itu. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang 2, orang 5 nangis saja bagaimana suaranya. Nah ini satu negara, saudara, satu negeri nangis bareng, saudara. Ini nangis karena apa? Duka cita. Nah pada saat hari itulah
Itulah yang ke-10 ini hukuman. Makanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 9. Kalau tidak bertobat terjadilah hukuman. Kemurahan disia-siakan hukuman yang terjadi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kemurahan yang Tuhan yang ada. Hargakan saudara. Kalau yang menghargakan kemurahan Allah bukan hukuman, bukan kutuk, tapi berkat, kehidupan, dan kemuliaan saudara. Nah saudara pun kasih itu yang dilihat. Dan yang ketiga saudara, apa yang kau lihat pada malam hari itu, tindakan Firaun yang terakhir. Udah kamu keluar, cepat keluar dari negeri ini. Malam hari itu dia keluar. Tengah malam. Bangsa Israel keluar saudara, semua keluar, bawa semua barang-barangnya dan mereka keluar dari negeri itu. Nah itulah yang dikatakan kebebasan, pembebasan dan kemerdekaan. Saudara ku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, tadi saya katakan, siapa yang menekan, siapa yang menganiaya, siapa yang menyiksa, yaitu umat Tuhan, Tuhan menghukumnya. Menghukum. Saudara, sedikit saya ke belakang, pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir berkembang pesat saudara, di mana Firaun merasa khawatir. Ini nanti kalau dibiarkan bangsa Israel, orang pendatang ini akan menguasai kita. Ayo kita tekan supaya tidak berkembang. Tetapi semakin ditekan, semakin berkembang. Amin saudara. Ada istilah diperes, merembes. Dijepit, melejit, dibabat, merambat. Jangan takut saudara menghadapi itu. Amin. Hidup orang Kristen di negara ini sudah mengalami tekanan, sudah di desa, di dusun, saudaranya sendiri satu keluarga. Tidak usah takut saudara. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tidak usah sudah membela diri. Tidak usah sudah kenapa aku diperlakukan seperti ini. Tidak usah saudara. Saudara dah milik Tuhan. Tuhan nanti yang membalas. Seperti ini saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah. Yang ketiga saudara, tadi yang poin yang pertama itu A, B, C, sekarang yang C. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi bagi umat Tuhan, dia bisa keluar dari tanah Mesir. Itu mustahil sebetulnya. Itu tidak mungkin. Itu ajaib, itu mujizat saudara. Siapa yang bisa melepaskan hidup mereka dari tangan Firaun? Demikian pula saya dan saudara. Kita bisa lepas dari kuasa dosa. Upah dosa adalah maut. Dari kuasa iblis. Dari kuasa kematian. Siapa yang bisa melepaskan saudara? Apakah sudah bisa melepaskan diri dari kuasa-kuasa itu? Sulit saudara. Makanya kalau sudah itu sudah percaya Yesus, terima Yesus, sudah diselamatkan, itu mujizat. Itu keajaiban, itu luar biasa. Saudara. Itulah saudara-saudara hargai. Kita lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara, rupanya Allah sendiri yang melepaskan umat ini. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin saudara. Allah sendiri dikatakan saudaraku kasih. Saudara mengenal Yesus. Jadi orang ke situ karepe sopo. Nike, kamu percaya Yesus karepe sopo? Maunya siapa? Lala, kamu percaya Yesus kemaunya siapa? Kemauannya siapa? Saudara perlu saya sampaikan. Kalau sudah percaya kemauan saudara, tidak akan tahan lama. Tidak akan mampu menghadapi itu. Firman Allah katakan, Yesus katakan, kalau bukan Bapakku menarik saya dan saudara kepada Yesus, tidak akan bisa mengenal Yesus. Makanya orang Kristen itu adalah pilihan. Yang milih adalah
Lah, bukan kemauan saya mengenal Tuhan. 14 April tahun 74, hari Selasa 14 April 74, bukan kemauan saya, tapi kemauan Tuhan. Ajaib saya bisa mengenal Tuhan. Saudara, ya. Keluarga kami adalah okultisme, tapi ya saya campuran okultisme, ya kami punya kepercayaan agama kami sangat patuh dan taat. Tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mempengaruhi, saudara. Tetapi hadirat Tuhan yang turun di dalam keluarga saya. Setiap hari keluarga saya sebelum mengenal Tuhan itu suasananya neraka, perang setiap hari. Dari keluarga militer sudah keras sekali. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, suasana itu setiap hari adalah tidak lagi ada neraka tapi surga. Selalu pujian, pujian, pujian. Suasana surga. Dan itu menyentuh hati saya. Tidak ada yang mengajak dan saya bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan, saya tahu bahwa saya mengenal Tuhan bukan karep saya sendiri, mau saja, tetapi karena Tuhan yang telah membuka hati saya, menarik saya bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Jadi saudara mengenal Tuhan itu karena Bapa di surga menarik saudara. Kalau karep kita sendiri, saudara, banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, undur dari Tuhan karena karep dewe. Kemauannya sendiri, tapi kalau kemauannya Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, sekali percaya Yesus sampai mati percaya Yesus. Karena apa? Dia pasti masuk surga. Ini saudara, jadi mujizat Tuhan. Yang kedua sekarang, bagian yang kedua, kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 14 bagian yang kedua. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, selama 3 bulan keluar dari Sukot Ramses, saudara, berjalan sampai ke padang gurun ini selama 3 bulan. Dia berjalan di padang gurun selama 3 bulan. Saudara kasih berbicara padang gurun. Ya, padang gurun itu melelahkan. Berjalan padang gurun adalah melelahkan yang pertama. Yang kedua yaitu membosankan, jenuh. Kalau pada waktu siang panas minta ampun, pada waktu malam dinginnya minta ampun, saudara. Itu padang gurun. Dan bangsa ini dituntun berjalan di padang gurun itu. Sampai dikatakan 3 bulan padang gurun. Apa padang gurun, saudara? Sesuatu masalah dalam hidup. Saat ini mungkin ada di padang gurun, saudara. Rasanya yaitu hidup ini jenuh, terus menjenuhkan. Rasanya yaitu melelahkan. Rasanya yaitu tidak menyenangkan hidup ini. Dalam hidup saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga, rumah tangga saudara. Seperti seolah-olah seperti yaitu mengalami kesulitan, kering, tandus, dan gersang. Saudara Adam itu, saudara sedang dituntun ke situ. Bagaimana tanggapan saudara? Kembali kepada Raja Wali. Saudara kasih, kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11. Ini mengenai Raja Wali. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang balik, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Apa ini maksudnya, saudara? Saudara kasih, Raja Wali setelah telur dan menetas selama 3 bulan, anak ini yaitu hanya dikasih makan. Jadi anak itu ya hanya ada di sarang dan cukup dia membuka mulut mendapatkan makanan selama 3 bulan. Dia dipelihara. Tapi setelah 3 bulan, anak burung Raja Wali ini yang pertama apa, saudara? Mereka harus belajar terbang, belajar cari makan sendiri. Bagaimana caranya? Kalau dibiarkan oleh induknya di sarang, dia akan tetap di situ.
Yang pertama sarangnya diobrak-abrik. Diobrak-abrik mungkin dia minggir ke cabang yang lain. Tapi yang ditendang dia harus jatuh. Itu Raja Wali, anak Raja Wali. Saudara, ditendang dia jatuh. Saudara. Nah setelah jatuh induk gimana? Saudara, begitu sudah sampai ke bawah, induk ini mengembangkan sayapnya, dia terbang. Dibawa lagi ke atas. Berkali-kali sampai anak ini bisa terbang sendiri. Dan setelah terbang diajari cari makan, bagaimana susahnya cari makan. Kehidupan orang Israel demikian pula pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, seperti bayi Raja Wali. Tapi sekarang ini dia dilatih, saudara. Harus mengalami seperti ini. Istilah sekarang tidak tinggal di zona nyaman. Harus mau keluar. Saudara. Untuk apa? Mengapa ini induk Raja Wali seolah-olah kok cek kejem banget. Tuhan ini kok cek kejem saya menghadapi seperti ini. Tapi saudara tahu, itulah induk, itulah saudara proses hidup. Pembentukan hidup seperti itu. Apa? Supaya kita tidak kerdil. Tidak menjadi Kristen bayi terus, digendong terus, disayang terus. Saudara. Ya, sudah aku kasih. Menjadi Kristen yang dewasa. Jadi sudah aku kasih. Tadi yang pertama Tuhan memimpin di padang gurun. Supaya bisa merasakan bagaimana dalam perjalanan. Tetapi firman Tuhan kata Tuhan tidak membiarkan kita. Yang kedua kita proses kita seperti itu. Saudara. Ya seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan ya. Ada pujian yang mengatakan tangannya yaitu menopang. Pada waktu kita jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopang kita. Amin saudara. Itulah di mana diumpamakan Allah itu seperti induk Raja Wali dan kita sebagai anak-anaknya dilatih supaya saudara dewasa. Saudara tidak mau menghadapi masalah, tidak menghadapi tantangan, tidak akan dewasa. Di gereja-gereja bukan di sini. Saudara, di mana gereja jemaat yang lama seharusnya menjadi jemaat yang dewasa. Sehingga kalau apabila ada jiwa baru lahir atau baru bergabung, dapat merangkul, dapat membimbing saudara. Tapi banyak saya dengar para pendeta, kalau kami kumpul dengan pendeta, banyak jiwa-jiwa yang baru bergabung, jiwa baru mereka kecewa dengan jiwa-jiwa yang lama. Kecewa, karena apa? Mereka di gereja itu tidak ada respon apa-apa. Saudara, di sana dia menghadapi masalah, di gereja juga tambah masalah. Tapi saya bersyukur di sini tidak ada. Amin, saudara. Karena gereja dewasa. Mengapa saudara, saya tanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa takut tersaing kalau ada jiwa baru? Oh itu nanti potensi pasti dipakai seperti ini, saya nanti akan tersisih. Oh itu anak-anak namanya, iri, cemburu. Saudara, adakah saudara, ya ini saudara kalau punya anak pertama, terus punya anak kedua. Adakah anak yang pertama berasakan ngomong anak yang kedua? Saudara ada pernah lihat anak yang kedua tidak senang dengan adiknya? Adiknya ditaboki saudara. Adiknya ditunjuk gitu saudara. Karena apa? Kalau ada anak seperti berarti belum dewasa. Seorang kakak sayang kepada adik, ya kan? Umumnya demikian pula secara rohani. Seharusnya seperti itu. Nah, sudah aku kasih dalam Yesus Kristus. Ada dua hal ini, lihat. Yang pertama tadi, perbedaan antara orang percaya di luar. Itu kamu lihat bagaimana perbedaan orang yang sungguh-sungguh Kristen tenanan sama Kristen-Kristenan. Kristen yang bertobat, Kristen yaitu yang Kristen yang benar-benar bertobat atau Kristen KTP tanpa pertobatan. Saudara melihat itu. Dan itu merupakan suatu pelajaran.
Yang ketiga, bagaimana Tuhan yaitu menghukum orang yang menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Yang ketiga, oleh karena keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kamu telah dibebaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut. Dibebaskan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dan rasa panik. Dibebaskan menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus. Yang kedua, saudaraku kasih, yang kita lihat di sini dalam firman Allah ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Janjinya untuk berjalan dalam mujizatnya. Ya, karena kamu telah melihat kalau bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir adalah suatu mujizat yang luar biasa. Bukan karena kekuatan dan kemampuan. Tuhan tetap mendukung dan menopang anak-anaknya dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Saudara, jadi 3 hal yang kita lihat tadi ya. Ada 3, yaitu proses tadi yang pertama, saudara. Ya, itu merupakan suatu pelajaran bagi kita. Kita sudah pada saat hari ini, mari kita sekarang di mana yaitu Musa tadi dia naik. Kita harus juga naik ke bukit Tuhan, kehadirat Tuhan. Masuk artinya kehadirat Tuhan, saudara. Nikmati hadirat Tuhan itu. Dengar akan firman Tuhan itu, saudara. Ya, dengar akan firman yang dijanjikan dalam kehidupan kita semuanya. Dan firman yang disampaikan pada orang Israel juga kepada kita semua. Dan janjinya itu akan digenapi pada hidup kita. Hari ini mari kita menghadap tahta Allah yang agung dan mulia dan besar itu. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita ada di padang gurun yang melelahkan, membosankan, saudara. Mungkin kita sedang yaitu saat hari ini mengalami ujian. Kalau ada di padang gurun, saudara, apa yang dihadapi? Padang gurun, ingat, saudara. Ya, sebagai kesimpulan firman Allah ini. Berdan padang gurun, Yesus setelah dibaptis dia padang gurun, siap untuk diuji, siap untuk dicobai. 3 kali pencobaan, 3 kali dia menang. Saudara, kalau cobaan itu dari iblis, pencobaan dari iblis, bagaimana supaya saudara menang? Firman Tuhan. Tidak pakai lain-lain. Firman Yesus katakan tertulis seperti itu dengan firman Tuhan. Iblis hanya kalah dengan firman Tuhan. Kalau saudara sedang ada diuji, ada 3 ujian. Ujian dari iblis untuk menghancurkan saudara. Lawanlah dengan imanmu yang teguh, saudara. Ujian dari diri kita sendiri, saudara, membawa kita untuk berdosa. Firman Tuhan kata berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak berdosa. Amin, saudara. Kalau ujian dari Tuhan membawa saudara menjadi kuat, menjadi dewasa dan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, kalau itu seizin Tuhan, Tuhan selalu menopang. Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara meninggalkan saudara. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saudara. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita pujikan
sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada maksud rencana Tuhan untuk nyatakan kuasa dan mujizatnya, untuk memberkati saudara semua. Haleluya. Untuk kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Tio maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bapak Tio maju ke depan dan berdoa. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari silakan duduk kembali. Persembahan kedua silakan dijalankan. Petugas boleh ambil kantong kolektor. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita telah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Semuanya janji Tuhan akan digenapi. Amin. Terima kasih atas kehadiran keluarga Bapak Kosmas yang hari ini bersama-sama ikut beribadah mulai minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati, dan mungkin ada juga yang belum kenal, dia hamba Ebri, mereka ada di yaitu perumahan Tina. Oh, Tina, perumahan apa? Perumahan apa itu? Kresana, maaf. Perumahan Kresana. Jadi ada di situ. Saya enggak tahu ya. Ya, situ ada di situ, nanti mungkin Bapak Ibu rawuh di sana bisa mampir ya Ibu ya. Ya Pak, nanti mampir berkunjung, merupakan satu ikatan persaudaraan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Yohanes Suradi, ada ya. Protokol kesehatan Bapak Adi Stefanus dan Bapak Theo. Penerima jemaat keluarga Bapak Suradi, persembahan keluarga Bapak Sugeng hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 pagi ada doa. Jam 6 atau jam 18 ada doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 kebaktian umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kemudian bagi yang sudah dibaptis, yang membawa baju baptis harap dikumpulkan. Jadi bagi yang belum mengumpulkan baju baptis mohon dikumpulkan supaya nanti untuk yaitu baptisan berikutnya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Sebelum kita akhiri untuk ibadah ini, karena ini adalah menjelang hari kemerdekaan, yaitu kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon petugas untuk berdiri di sini dan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
puji nama Tuhan. Masuk merdeka. Ya sing teras merdeka lah gitu loh sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang mantap. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Kita berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Sugeng berdoa sebelum doa berkat. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Pada akhir dari ibadah kami Tuhan, Kau sudah melawat kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada selesainya, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur Tuhan. Pada Tuhan, Kau sudah berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu merasakan suasana surga dalam kehidupan kami, suasana surga dalam rumah tangga kami, suasana surga dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu merasakan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan selalu menjadi jawaban dalam setiap permasalahan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada pagi hari ini berdoa buat seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan sudah berikan kemenangan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami Tuhan dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami untuk mencari nafkah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan juga pelihara kami Tuhan. Dalam kami bekerja beraktivitas, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat dalam hidup kami. Juga Tuhan Yesus, aktivitas ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Tuhan tolong, Tuhan menyertai Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah kami, baik itu doa malam, baik itu ibadah pertengahan minggu, baik itu doa pelayan Tuhan, sampai pada minggu kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu berikan kemenangan buat kami, untuk kami selalu beribadah, bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami Tuhan boleh beribadah. Pemerintah sudah mengizinkan kami beribadah dalam suasana new normal ini Tuhan.
kami boleh memanfaatkan kesempatan yang indah. Terima kasih. Kami selalu bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami boleh mengindahkan Tuhan protokol kesehatan. Kami boleh mentaati peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Kami boleh menjaga kesehatan. Kami boleh menjaga Tuhan Haleluya, haleluya. kebersihan kami, sehingga Tuhan Yesus protokol kesehatan yang sudah ditekankan oleh pemerintah, Haleluya. kami boleh menjalankan dengan sebaik-baiknya dengan hikmat dari surga ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan dari doa permohonan kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa dalam kerajaan surga. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Makasih, selamat pulang. Tuhan memberkati remaja.